Rocky, kita ketemu lagi, ya tetap update informasi yang aktual. Dan ini kemarin kan kita ngobrolin ya soal komentar-komentar dari para viewer kita. Saya sungguh terkejut. Nah, dan saya bukan hanya terkejut, tapi lama-lama saya khawatir dengan Anda. Serius, Bung Rocky, karena terlalu banyak orang yang mendoakan Anda tuh. Dapat tidak ya, bayangin. Itu doa-doa, dan saya yakin itu doa semua orang tulus. Nah, saya nggak ikut-ikut, saya nggak tanggung jawab kalau terjadi apa-apa pada Anda ya. Saya bergembira karena didoakan sehat, bahkan supaya cepat dapat hidayah. Sebetulnya itu semacam refleksi dari masyarakat kita yang menginginkan orang bicara jujur. Orang nggak perlu basa-basi dalam membuat kritik. Kan kalau saya bicara bohong atau saya ada sinyal ingin dapat kekuasaan, itu pasti dikutuk oleh netizen kan. Jadi kita mau lihat bagaimana netizen sangat peka dengan kejujuran, dengan keikhlasan, dengan persahabatan itu. Itu yang nggak ada di kita. Sehingga semua orang menyapa dengan bagus, lalu berupaya saling menuntun. Dan itu sebetulnya pesan bagus dari satu masyarakat yang religius. Nah, kita ingin religiusitas itu diterjemahkan oleh atau dibaca oleh pemerintah sebagai tuntutan atas kejujuran, tuntutan atas keadilan, tuntutan atas keterbukaan. Kan itu intinya kan. Jadi banyak juga orang yang menganggap ya Rocky Gerung itu hanya memanfaatkan kadrun. Nah, sinisme semacam itu kan datang dari orang yang akalnya pendek itu. Dan itu biasanya mereka yang disewa oleh negara berupaya justru untuk membelah agar supaya terjadi ketegangan atas basis agama itu. Itu ngapain dia dipanggil Habib segala macam, sok-sok pakai kopiah segala macam. Dia nggak ada soal. Kan sebetulnya bagian itu menunjukkan bahwa ada kelompok masyarakat yang terus Islamofobi kan. Jadi sebetulnya saya dapat semacam kesan bagus kemarin bahwa seluruh ucapan yang dilontarkan oleh netizen itu sebetulnya diarahkan juga pada pemerintah supaya rawat keberagaman, rawat kejujuran, rawat ketulusan, kan itu sebetulnya. Jadi terima kasih sekali lagi karena makna Idul Adha itu kita dapatkan, yaitu siap-siap untuk, kan Idul Adha artinya evaluasi dirimu itu, apakah engkau bagian yang engkau sukai itu bisa engkau korbankan, kan itu intinya kan. Dan itu pengorbanan itu juga berimplikasi pada pemenuhan keadilan sosial, karena dengan cara itu kita rawat aja persahabatan ini atas dasar kesepakatan bersama bahwa negara ini harus diurus bersama. Ya. Dan kalau kemudian akhirnya kemarin foto Anda yang tampilkan pakai peci itu, saya kira ini rupa semacam apa ya, dekonstruksi gitu. Karena selama ini ada konstruksi bahwa stereotip kadrun itu adalah Muslim, gitu. Dan begitu Anda pakai peci, bagaimana mau Anda disebut sebagai kadrun gitu kan? Ya, keadaan itu. Jadi banyak cara sebetulnya bisa kita perlihatkan pada pemerintah bahwa kendati kita dalam keadaan bahaya, tapi masyarakat bisa mengatur keakraban itu. Dan itu yang memungkinkan kita punya harapan. Ya, dan kita masih bisa bercakap-cakap dengan enak. Dan kemudian gini, yang menarik kemarin karena ada yang protes karena Anda nggak boleh dipanggil Habib, akhirnya mereka ada beberapa yang saya nyebut ya Habibi saja. Ya, Habibi itu kan yang tercinta, maksudnya kan gitu dalam bahasa Arab ya. tidak merefer pada keturunan Rasul, tapi ini dalam bahasa cinta gitu. Ya Habibi Rocky. Ya, kan kadang-kala dibikin lebih enak, Habib itu, Habib itu. Ya. Oh iya ya, kalau yang emak-emak yang apa gitu, hey babe, gitu ya. Jadi. Oke. Nah sekarang kita masuk ke yang wilayah yang cukup serius. Ini berkaitan, dan sebenarnya kita nggak terlalu terkejut. Sekarang sudah mulai pemerintah menaikkan solar, DEX, kemudian menaikkan Pertamax Plus ya kalau tidak salah, itu dengan alasan karena yang menggunakan itu hanya sekian persen, 5% kalau nggak salah datanya. Tapi yang cukup mengejutkan juga sekarang harga gas Bright itu sudah dinaikkan lagi. Jadi sekarang yang 12 kilo itu kira-kira total harganya dari 200 menjadi 213.000. Dan itu kalau Anda bicara dengan emak-emak, Anda akan dapat angkanya. Saya pernah beberapa sebulan yang lalu menyebutnya hitung-hitungan emak-emak di dapur itu ada kenaikan sekitar 75% ya biaya belanja mereka. Tapi saya kira hari ini mungkin sudah lebih dari 100%, mungkin lebih dari 100%, karena seluruh komponen, dan kita tahu begitu bahan bakar naik, walaupun itu bukan langsung terkena ke
bahan bakar untuk apa ya, untuk transportasi, tapi itu dampaknya pasti langsung ke banyak komoditi lainnya. Itu pasti, kendati memang yang disasar adalah 5% orang kaya yang memakai produk-produk premium itu. Tetapi kalau dia disasar terus, itu artinya dia akan pindah ke produk yang lebih murah yang justru disubsidi itu. Apa itu berlangsung secara transparan? Enggak. Nanti ada orang kaya yang malu-malu sebetulnya nyuruh supirnya beli Pertamax saja tuh. Ketika masih ada subsidinya tuh. Jadi nggak mungkin pemerintah itu membuat aturan yang sebetulnya potensi untuk diselewengkan. Kenapa? Karena nggak masuk akal dan orang selalu melihat bahwa kalau misalnya itu hanya memang 5%, ya taruh aja pajak yang lain di situ kan. Jadi jangan dibebankan pada sesuatu yang multiplier efeknya pada rantai konsumsi itu akan tinggi tuh. Kan bagaimanapun BBM itu adalah bagian yang mengatur sebut aja pembuluh darah yang juga berefek pada inflasi itu. Jadi sekali lagi mereka yang mengatur kebijakan itu hanya ingin mengintip sementara apa yang masih bisa dihemat. Padahal sebetulnya problemnya bukan di sekedar BBM-nya, tetapi hak rakyat untuk memperoleh keadilan itu tidak diberikan oleh pemerintah karena pemerintah pelit dengan membagi APBN. Jadi APBN digoyorkan untuk proyek-proyek yang nantinya dijual pada swasta akhirnya tuh. Jalan tol pakai APBN dijual, IKN nanti pakai APBN, nanti juga disubkontrakkan tuh, kereta api segala macam. Jadi kalau kita lihat dari atas bahwa memang bagi mama itu bukan itu soalnya adalah akses dia untuk memperoleh barang dengan murah itu tidak disediakan oleh pemerintah. Jadi sekali lagi kalau pemerintah kasih keterangan kan itu cuma 5% ya bagi mama nggak ada soal. Mau 5% itu urusan orang kaya, tapi urusan dia adalah harga cabai, harga bawang merah segala macam tuh. Jadi poin itu yang sebetulnya harus kita perhatikan karena dapur mama itu adalah dapur politik. Iya, sepakat soal itu ya. Dan gini, sebenarnya Pertamina sendiri sadar bahwa ketika barang harga-harga bensin yang premium tadi itu dinaikkan, itu pasti akan terjadi shifting. Mereka akan turun kelas ya. Dan saya udah ketemu banyak orang gitu yang tadinya dia menggunakan mobil 2000 cc dan sebagainya karena dia merasakan juga cukup berat gitu karena naiknya sangat signifikan. Mereka tiba-tiba kan mobil mereka tidak satu, itu mereka juga punya mobil yang 1500-an cc gitu, bahkan mungkin yang selama ini dipakai untuk belanja ke pasar pembantunya untuk sopirnya kebutuhan mereka akan pindah ke situ juga dan yang terjadi jebol lagi itu nanti premium pertalite yang disubsidi oleh pemerintah. Itu udah jadi hukum ekonomi dan sama seperti sawit yang harganya ditahan-tahan menyulitkan orang kecil lalu pergi jadi penyelundupan dijual ke Malaysia segala macam. Jadi dalam ekonomi kan berlaku hal itu. Orang akan cari mana yang paling efisien. Dan yang paling efisien tentu adalah nyari subsidi. Dan hak masyarakat bawah yang seharusnya dapat subsidi diambil alih oleh masyarakat atas yang merasa ditekan kalau barang itu masih harus pakai harga internasional. Jadi betul itu turun kelas itu bukan soal gengsi, itu betul-betul soal kebutuhan ekonomi. Jadi sekali lagi akan membengkak lagi subsidinya kan karena permintaan untuk pertalite juga akan naik. Jadi bagian-bagian yang mau diatur dengan kebijakan itu artinya akhirnya akan jebol. Ini cuma soal tambal sulam aja dan waktu nggak bisa berpihak pada kita karena kita tidak bisa mengatur kapan kita bisa hentikan Ukraina dan Rusia itu bertengkar atau bermusuhan atau berperang dan potensi itu kelihatannya nggak bakal dicegah. Jadi bikin aja semacam skenario bahwa akan terjadi perang dunia ketiga karena ini siklus normal juga dalam sejarah. Kalau kita belajar ilmu sejarah, memang ada siklus di mana harus ada realignment dan nggak mungkin kan apa namanya itu ada di atas terus satu superpower dia pasti jatuh lagi gitu. Nah permainan-permainan ini yang nggak dimasukkan dalam kalkulasi Presiden Jokowi karena beliau memang nggak mampu. Beliau datang dengan proposal sebaiknya kita berdamai. Ini ada hukum sejarah yang mengatur siklus perang. Ya. Dan ini seru karena kalau Anda ngomong soal tadi apalagi berkaitan dengan Rusia ini kemarin ada ini semacam apa ya? Ini tanda-tanda bagaimana nanti Presiden Jokowi menangani pertemuan G20 karena kemarin itu duta besar Rusia itu walk out dari ruangan ya ketika dalam pertemuan tingkat Menlu Rusia itu keluar walk out ketika Amerika mengkritik Rusia dan kemudian ini jadi heboh karena kemudian Kementerian Luar Negeri Rusia membantah soal itu.
Nah, saya membayangkan ini nanti bagaimana kalau terjadi sampai kan Pak Jokowi maunya Putin datang, semua kepala negara dari G20 datang. Oh, tapi satu yang pasti nggak datang nih tamunya. Boris Johnson yang sudah mengundurkan diri. dia dia udah satu tuh yang nggak akan datang ke G20. Kita belum tahu siapa perdana menterinya yang baru. Nah, kita bagaimana membayangkan ya ketika pada level tingkat Menlu saja bisa terjadi semacam accident semacam itu, dan kita tahu bagaimanapun juga Bu Retno Marsudi ini kan seorang diplomat karir gitu. Beda dengan Pak Jokowi yang tidak punya cukup pengalaman dalam diplomasi internasional. Saya susah membayangkan bahwa Presiden Jokowi akan mampu membujuk Amerika Serikat atau grup NATO untuk mengizinkan dia mengundang Putin itu. Karena Indonesia nggak punya profil untuk itu tuh, dan itu sinyal pertama Rusia menganggap bahwa gue nggak mau didikte, karena itu mending gue WO itu walk out. Tetapi kita sebagai bangsa yang melakukan kalkulasi, tentu potensi kita untuk dihitung dalam percaturan internasional ditentukan di G20 nanti bulan Oktober November. Nah, ke arah itu kita nggak lihat semacam perbaikan dalam profil internasional kita kan. Kan mestinya Presiden Jokowi begitu dia gagal di Rusia, dia mesti kasih konferensi pers itu. Supaya orang nggak anggap ini pengecut banget nih, orang gagal nggak mau bertanggung jawab dengan kegagalannya kan. Sehingga rakyat dunia maksud saya, wartawan dunia menganggap ya mari kita mainkan aja kartu ini supaya kita bisa tekan Presiden Jokowi itu. Rusia pasti akan ambil kartu itu. Kan Rusia di atas angin menganggap bahwa ngapain gue dengerin Jokowi, kok dia berbohong kok. Demikian juga pihak Ukraina tuh menganggap wah kita nggak kasih pesan, kenapa Presiden Jokowi seolah-olah bilang ada pesan perdamaian. Jadi ini yang mesti dikoreksi dulu supaya ada semacam dignity baru bahwa Indonesia betul-betul bermutu dalam politik internasional. Kalau suasana itu nggak ada, diplomat baik Rusia maupun Barat itu akan mempermainkan Indonesia di G20. Itu yang nggak ada, saya nggak lihat persiapan. Ya Ibu Retno ya memang dia terpaksa mesti berbahasa basi aja tuh dan ambil kata-kata yang seolah-olah bijak, bahwa ya nggak ada apa-apa, sehingga disambut oleh humas Rusia menganggap ya memang nggak terjadi sesuatu. Tetapi kita tahu di belakang itu ada konflik besar, yaitu tekanan Amerika yang tidak menghendaki Rusia masuk ikut di dalam G20 itu. Jadi soal ini kan Presiden mesti betul-betul well informed, dia mesti ngerti bagaimana cara untuk menyelamatkan muka Indonesia yang kemarin gagal dalam diplomasi dia ke Eropa itu, ke Ukraina dan ke Rusia. Ya. Karena itu saya juga sering mengingatkan, karena saya baca-bacakan ini dan sangat masif loh buzzernya Pak Jokowi ini menyatakan bahwa Pak Jokowi sukses mendamaikan Rusia dan Ukraina dan karena itu layak dapat Nobel perdamaian. Setelah itu nanti akan cocok jadi sekjen PBB. Menurut saya jangan dulu ke situ deh, beresin dulu deh pertemuan G20 ini gitu ya, Bung Rocky ya. Itu namanya too good to be true. Ini urusan apa sih ini? Manusia-manusia nggak berpikir tiba-tiba mengeluk-elukkan presiden. Kan di dalam politik internasional ada yang disebut perspektif realis. Secara realis orang tahu Indonesia nggak punya kapasitas. Jadi jangan bayangkan bahwa itu suatu proposal perdamaian yang bermutu tuh. Beberapa negara Eropa justru lagi ajukan proposal yang disebut G12. Jadi gabungan dari G20 tambah 5 negara di Asia itu, Australia, Korea, New Zealand, supaya ada proposal baru untuk mengatur konsep perdamaian itu. Nah, Indonesia kan nggak kasih proposal itu, apalagi proposal soal krisis energi itu nggak ada proposal apa-apa dari Indonesia. Indonesia bahkan ingin dagang doang, memanfaatkan ketegangan itu untuk menyelamatkan industri gadung di kita. Itu juga konyol kan. Jadi kemampuan Indonesia untuk memperlihatkan bahwa kami akan jadi tuan rumah yang respectful, yang dihargai, nggak ada. Jadi respectfulness ini yang mestinya dibangun kembali. Dan masih ada 2 bulan sebetulnya Presiden Jokowi cari akal untuk memberitahu bahwa kami cukup bonafide untuk didengar oleh kedua belah pihak, terutama oleh Amerika yang tetap mengotot supaya Rusia nggak ikut dalam G20. Baru setelah itu nanti kita ngomongin lah soal Nobel perdamaian, soal itu baru ada dasar buat ngomong. Oke, tapi sebelum kita akhiri perbincangan, ada satu saya kira yang sayang kalau tercecer kalau nggak kita diskusikan soal aksi dari Menteri Perdagangan Zulhas ya di Lampung kemarin yang banyak disoroti di media.
karena disebut-sebut bahwa dia mengkampanyekan anaknya untuk dengan memanfaatkan fasilitas di Kementerian Perdagangan. Ini saya lagi bingung nih, sebenarnya dia datang sebagai Menteri Perdagangan atau sebagai Ketua Umum PAN. Ini sering kita bingung sekarang ini. Ya, Pak Zulkifli cuma ikut presiden, sayang anak gitu. Sayang anak artinya promosikan anaknya tuh. Walaupun di dalamnya pasti ada konflik of interest tuh. Karena dia Menteri Perdagangan lagi ngurus minyak goreng, tiba-tiba dia datang ke situ seolah dia ketua partai. Dan orang nggak akan anggap dia ketua partai, karena justru orang tunggu bagaimana cara supaya harga minyak goreng itu turun, ya bukan dengan membeli sendiri, itu juga ngaco kan. Jadi tetap konyol juga saudara Menteri Perdagangan ini. Tapi udah kita anggap aja bahwa memang nggak ada lagi cara untuk memuliakan politik selain nepotisme itu. Jadi apapun yang ada di situ, mau Menteri Perdagangan atau sebagai ketua partai, yang dibaca oleh orang adalah nepotisme. Dan Pak Zulkifli juga menganggap ya yang lain juga nepotis kok, bahkan presiden nepotis. Jadi itulah pemburukan dari moral politik kita. Ya. Dan kemudian sekarang di Sri Lanka ada semacam joke, katanya ada diplomat Cina yang datang ke Sri Lanka dan dia tanya, apakah semua nama keluarga orang di Sri Lanka itu raja paksa gitu, karena perdana menterinya raja paksa, presiden raja paksa, menteri keuangannya raja paksa, pokoknya semua raja paksa, dan sekarang raja paksanya dipaksa mundur oleh rakyatnya. Ya, saya nggak mau terusin karena nanti ada raja yang sebetulnya ingin menjadi raja tapi dibatalkan oleh kebudayaan kita. Dan pembatalan itu menyebabkan dia gelisah tuh. Jadi di kita ada raja yang sedang gelisah, dan gelisah itu adalah nama semua orang sebetulnya. Ya. Tetap 0%. 0% supaya jangan gelisah.